nama saya Audrey Farel. Saya bekerja sebagai asisten lab di Universitas Binus. Perkenalkan, nama saya dari Raditya Birawa dari Angkatan W24 Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Samuel Stephen Kristanto, NIM 2440033363. Saya dari Angkatan B24 Teknik Sipil Binus. Perkenalkan, saya Gavin Azhar Agustoni dari jurusan Teknik Sipil Bina Nusantara. Sebaiknya aplikasinya juga harus mobile ya. Sekarang kan zaman mobile ya. Jadi harus ada di aplikasi terutama Android. Aplikasinya bisa dibuka di Android dan punya pilihan yang banyak. Gitu ya. Nah, sistem konsultasinya juga mungkin mirip-mirip dengan Halodoc. Nah, jadi dia bisa pilih mana expertnya, kemudian jam berapa dia mau konsultasi di situ dan langsung online ya, bisa online gitu. Karena sekarang zaman online, sebaiknya saya kira itu. Untuk ide bisnisnya cukup kreatif ya, karena dalam membangun suatu bangunan, para kontraktor juga kesusahan kalau misalkan materialnya itu harus sesuai dengan SNI gitu. Dan susah juga ngontrolnya dan baru ketahuan ketika baru diuji. Nah, gitu. Bisnis ini sudah cukup menarik, bahkan sangat menarik karena banyak sekali fitur-fitur yang ditonjolkan seperti estimasi, konsultasi, peminjaman barang, bahkan pembelian barang pun juga bisa. Sudah cukup menarik karena sudah menyediakan beberapa bidang di teknik sipil seperti konsultasi, estimasi biaya atau RAB, lalu ada peminjaman dan pembelian barang. Bahwa akan memberi jasa konsultasi atau peminjaman alat konstruksi itu sangat bagus untuk kedepannya, untuk membantu pelanggan atau yang berminat untuk membuat proyek baik itu rumah sederhana ataupun sebagainya menjadi lebih mudah. UI UX-nya mungkin yang harus lebih user friendly lagi, jadi orang yang awam juga bisa lebih paham gitu untuk menggunakan aplikasi kalian. Di peminjaman barangnya, kalian harus lebih memastikan apakah jika memang barang yang dipinjamkan klien bisa rusak, apa konsekuensinya, lalu apa kontraknya. Bagian estimasi biayanya, karena estimasi biayanya itu memerlukan data lapangan, sehingga tidak bisa dimulai dari benar-benar dari nol. Saya karena masih baru, jadi harus ditingkatkan pengiklanan atau pemasarannya. Habis itu tetap mungkin karena ini juga masih baru, jadinya masih belum banyak orang percaya, jadi harus menjaga kepercayaan orang-orang tersebut. Material itu nomor satu kita nggak ada ya, kecuali semen. Sisanya itu yang namanya besi, pasir, kerikil, kayu, apalagi ya, dan lain-lain itu kualitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak sesuai gitu ya. Nah, untuk membangun rumah yang paling penting adalah tadi material, karena banyak yang beton, maka pasir, kerikil itu harus, dan besi itu harus nomor 3 itu ya, pasir itu besi itu harus istilahnya harus nomor 1 ya, dibanding dengan yang lain. Cukup berbeda ya dari toko bangunan yang lain ataupun survei perusahaan-perusahaan survei yang lain, karena dengan ketukan jari aja di HP itu udah bisa mesen gitu, jadi lebih fleksibel, lebih cepat, dan bisa juga nanti dananya disesuaikan juga kan di aplikasinya gitu. Fitur-fiturnya sudah banyak sekali, dari konsultasi, estimasi, peminjaman, dan lain-lainnya. Dengan adanya aplikasi ini dapat mempermudah akses bagi orang-orang awam yang tidak tahu mengenai terutama di bidang konstruksi, sehingga dapat menjadi lebih mudah untuk mencari seperti konsultasi dan lain sebagainya. Karena ada peminjaman alat seperti yang tadi saya bilang, habis itu ada konsultasi jasa konstruksi, itu sangat bagus dan sangat membantu. Udah bagus sih untuk kelebihannya, sangat baik, dan interface-nya mungkin sudah sangat bagus dalam diberi tampilannya menarik seperti itu. Aplikasinya harus mobile, mungkin Android ya, Android dan iOS.
Untuk masukannya paling harga materialnya itu harus diupdate setiap bulan ya, karena material itu juga ada perubahan di setiap waktunya tergantung kondisi. Mungkin itu aja sih, up to date aja untuk harga-harganya biar bisa kompetitif dengan toko-toko lain. Banyakin lagi fitur ya mungkin, dan satu lagi tadi yang seperti saya bilang, kontrak buat peminjaman barangnya lebih diperhatikan lagi. Di kekurangan tadi mungkin bisa ditambahkan fitur untuk dimulai dari awal, seperti untuk mengetahui volume pekerjaan di lapangan atau yang akan dibangun dan lain sebagainya. Lebih ditingkatkan lagi mungkin dari interface website atau aplikasi yang akan dibuat ke depannya. Habis itu mungkin dijaga terus kepercayaan orang yang ingin menggunakan bisnis ini agar tidak merusak nama baik teman-teman sekalian.